Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Penuh Kasih, kami bersyukur berterima kasih atas Putramu Yesus sebagai penebus penyelamat dunia yang kelihatan tapi juga yang tak kelihatan. Semoga kami memasuki dunia ini, dunia iman, dunia rohani, dengan memperhatikan dua aspek itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pada bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa dialah penggenapan segala apa yang diharapkan, dinubuatkan, dirindukan oleh perjanjian lama, bahkan oleh hati manusia. Ya, Yesus adalah jawaban atas kerinduan itu. Apakah Anda mengalami seperti itu? Apakah kita merasakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran kehidupan? Satu-satunya kebangkitan, satu-satunya jalan menuju kepada Allah sebagai Bapa. Di dalam masyarakat yang plural ini banyak kali tantangan seperti itu. Ya, ketika orang menawarkan yang bukan Kristus, bahkan Kristus pun dalam gereja tertentu yang mereka anggap sebagai pemenuhan segala sesuatu. Sebagai orang Katolik kita bisa menjawab, Yesus adalah jawaban atas segala kerinduan hati manusia. Karena Tuhan hadir, Yesus dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir di dalam hati kita, orang Kristen yang dibaptis. Tetapi juga sebagai orang Katolik, kita juga adalah inilah gereja yang satu-satunya didirikan oleh Kristus karena para rasul. Jadi kita harus bisa membedakan antara mengikuti Yesus dan mengikuti gereja Katolik sebagai satu-satunya yang membawa kita kepada Yesus Sang Juru Selamat Penebus Putra Allah, Putra Maria. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang kira-kira kita bisa renungkan dari konteks seperti ini? Kita harus berani mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang membawa kita kepada Allah sebagai Bapa. Ya. Dan Yesus yang adalah ungkapan cinta Bapa kepada kita. Allah yang kelihatan, yang tak kelihatan itu mewujud dalam sabdanya dalam pribadi Yesus. Ya, inkarnasi. Dan ia kembali kepada Bapa dengan memberikan kepada kita Roh Kudusnya yang tak kelihatan, tetapi bekerja untuk kita hingga sekarang. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, pemahaman kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan membawa kita kepada kenyataan akan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang tak kelihatan, ya, yang tak kelihatan, yang rohani, yang roh. Hadir di dalam yang kelihatan, mewujud dalam Yesus yang kelihatan pada masa tertentu 33 tahun, sampai umur 33 tahun. Dan kembali lagi kepada Bapa yang tak kelihatan, memberikan kepada kita yang tak kelihatan tetapi bekerja, Roh Kudus. Nah, kedua aspek penting ini, yang kelihatan dan tak kelihatan, terus dihayati oleh gereja hingga hari ini. Gereja Katolik adalah gereja yang secara kelihatan institusional, institusi, lembaga-lembaga yang kelihatan, tetapi di dalamnya hadir yang tak kelihatan, Allah Tritunggal Maha Kudus, yang kita sebut dengan sakramen. Kristus adalah sakramen Allah, gereja adalah sakramen Kristus, tanda yang kelihatan, yang nampak, institusi, dan tanda yang tak nampak, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai gereja. Maka ketika Yesus mengatakan itu kepada Petrus, ya, tak ada satu kuasa manapun dari neraka sekalipun yang dapat menghancurkan gereja. Dan itu menjadi kekuatan kita sebagai orang Katolik sampai sekarang. Di tengah segala kekurangan, keterbatasan gereja, Tuhan tetap hadir meski tidak nampak, tidak kelihatan.
Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, tanggung jawab kita sekali lagi, dogma ajaran tentang inkarnasi Allah menjadi manusia dalam Yesus harus juga kita ungkapkan dalam situasi zaman kita sekarang ini. Harus kita terjemahkan dalam situasi kita sekarang ini. Ya, apa itu? Jadi dua unsur penting itu, unsur yang kelihatan, lembaga hukum, peraturan, ibadat, liturgi dan seterusnya yang kelihatan ini. Harus kita mengerti, kita hayati di dalam yang tidak kelihatan Allah Tritunggal Maha Kudus yang mendampingi, mencerahkan, membimbing dan menuntun kita. Dan itu juga mewujud dalam diri kita manusia. Dalam diri kita pribadi ada unsur yang kelihatan. Ya, sehari-hari kita makan, kita minum, kita hidup bersama, tetapi di sana di dalam diri kita ada unsur yang tak kelihatan yang harus juga kita kembangkan kualitas kehidupan yang menjadi lebih baik lagi. Keutamaan-keutamaan yang jauh lebih baik lagi. Ya. Jadi sebetulnya dua unsur ini ada dalam diri kita, dalam dunia yang harus bekerja secara seimbang. Yang harus sungguh-sungguh diperhatikan juga. Nah, itu nampak mewujud di dalam dunia digital sekarang ini. Yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan. Ya. Yang kelihatan adalah misalnya kita memakai HP, kita berkomunikasi, berdialog, berkontak. Tetapi yang tidak kelihatan dengan itu kita bergaul dengan dunia yang tak kelihatan, di mana bisa sampai kepada dimanapun juga, kapanpun juga, kepada siapapun. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana kedua hal ini harus disinergikan, tidak saling bertentangan. Ya. Kita takut sekali dengan perkembangan dunia digital. Kemarin saya menerima suatu medsos dunia YouTube tentang seorang gadis yang bisa berkomunikasi kepada siapapun, tidak lagi lewat HP yang kelihatan, tapi ditanam di tubuh. Ada data-data, ya dia seperti mengomando apa yang dipikirkan manusia. Dia bisa berkontak, berbicara dengan ibunya hanya sekedar semua ditanam di dalam tubuh. Microchipnya ditanam dalam tubuh dan orang bisa berkomunikasi, berkontak, menyimpan data. Menakutkan memang, tetapi itulah perkembangan dengan dunia metaverse. Ya, sekarang ini akan tumbuh dan berkembang dan sangat luar biasa. Jadi unsur yang tak kelihatan, unsur spirit, ya spirit tidak selalu baik, tidak selalu apa, tapi ada Roh Kudus dan roh yang nggak kelihatan itu. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana caranya supaya kita bisa mensinergikan antara yang kelihatan ini, yang segala aturan ibadat, tata tertib dan segala macam, dengan yang tak kelihatan ini. Dan yang tak kelihatan ini tidak selalu baik, tidak selalu benar, tidak selalu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kesadaran kekuatan akan kekuatan itu, kekuatan yang nampak dan kekuatan yang tidak nampak. Lewat apa? Caranya bagaimana? Itu dengan keheningan. Sekali lagi dengan keheningan. Ya. Keheninganlah yang membantu kita untuk masuk dalam dunia yang tak kelihatan itu. Ya. Kita tidak terpaku pada apa saja yang kelihatan, karena itu akan saling bertentangan juga. Tetapi dengan dunia yang kelihatan, kita masuk dalam dunia yang tak kelihatan, yang jahat, tapi juga yang baik. Roh jahat dan roh baik. Dengan belajar hening 15 menit setiap hari, kita bisa bergaul dan melihat dengan kacamata yang lebih luas, kacamata Allah. Kita dibimbing dengan kitab suci. Kitab suci adalah bacaan teks-teks suci, tetapi di balik teks suci itu kita mengenal Tuhan yang mengilhami dengan Roh Kudusnya. Ya. Dengan diam dan hening kita belajar juga mendengarkan Tuhan yang berbicara dalam hati kita yang terdalam. Bukan hanya dalam pikiran, dalam perasaan, tapi dari hati kita yang terdalam. Lalu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka saudaraku terkasih, dan kita menjadi mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah sebagai Bapa. Ya. Sekali lagi, Allah sebagai Bapa kita. Ya. Nah, itulah
cara kita untuk menghayati dua dimensi yang kelihatan dan dimensi yang tidak kelihatan dengan keheningan. Ya, maka Yesus berulang kali pergi ke atas gunung untuk diam berdialog dengan Bapa. Maka kita bisa melihat bagaimana Yesus mengalami transfigurasi, bertemu dengan Nabi Elia dan Musa. Dan dilihat oleh ketiga muridnya yang dekat. Ya. Dari ke-12 muridnya, ketiga murid inilah yang diberi anugerah khusus yang bisa melihat dan mengalami keilahian Yesus. Ya, pada waktu Yesus masih hidup. Ya, maka mari saudaraku, saya mengajak Anda sekali lagi untuk memperhatikan dua aspek ini. Aspek yang dalam diri kita masing-masing. Dimanapun, siapapun juga. Aspek spiritual, aspek rohani. Tapi juga aspek yang kelihatan. Dan kita menemukan Yesus adalah sang penyelamat penebus. Satu-satunya yang membawa kita kepada keselamatan, keabadian. Bukan yang lain. Dan untuk sampai ke sana sekali lagi kita harus tunduk dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh mohon, dengan penuh penderitaan dan jatuh bangun. Semoga Anda dan saya, kita semua merasakan dan mengalami Tuhan Yesus dalam keheningan dan kesunyian. Sehingga kita dapat merasakan dua aspek penting dari Allah yang berinkarnasi. Allah yang tidak kelihatan tetapi Allah yang juga kelihatan dalam keseharian kita. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.